Laode dan Rahasia Pulau Kapota. Bagian 1. Anak pantai yang penuh rasa ingin tahu. Di sebuah desa kecil di Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi, tinggal seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Laode. Setiap pagi, Laode bangun lebih awal dari anak-anak seusianya. Sambil membantu ibunya menyiapkan warung kecil di depan rumah yang menjual pisang goreng hangat dan es kelapa muda, Laode selalu menyempatkan diri menatap laut lepas. Warna biru kehijauan air, desiran ombak, dan bau garam laut menjadi bagian dari hari-harinya. Ayah Laode bekerja jauh di Kendari sebagai teknisi kapal. Ia hanya pulang beberapa kali dalam setahun. Maka, tanggung jawab membantu ibu dan menjaga adik perempuannya, Nia, sering kali berada di pundaknya. Meski hidup sederhana, Laode tidak pernah merasa kekurangan. Ia justru tumbuh menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu, terutama tentang laut. Beda dari anak-anak lain yang suka bermain game online di warung internet, Laode lebih suka menyelam di laut dangkal dengan kacamata renang buatan sendiri dan mencatat spesies ikan di buku kecilnya. Ia bermimpi menjadi peneliti laut agar bisa menjaga terumbu karang Wakatobi. Namun, mimpinya sering jadi bahan ejekan. Ngapain jadi pencatat ikan? Mending main Free Fire aja. Ejek Benny, anak tetangga. Laode hanya tersenyum, tapi hatinya ngilu. Suatu hari nanti, aku akan jadi penjaga laut, bisiknya pelan pada dirinya sendiri sambil mencoret-coret gambar ikan badut di bukunya. Bagian 2. Misteri di Laut Dangkal. Hari Sabtu sore, Laode menyelam di sekitar terumbu karang Pulau Kapota, pulau kecil yang masih jarang dijelajahi. Ia berenang pelan, menghindari bulu babi dan menikmati tarian ikan kecil di antara karang. Tiba-tiba, matanya menangkap kilau aneh di sela karang. Ia mendekat dan menemukan botol kaca tua tersangkut di antara rumput laut. Dengan hati-hati, ia menariknya keluar. Di dalamnya ada gulungan kertas yang ternyata adalah sebuah peta lusuh. Di sudut peta, ada tulisan tangan yang jujur akan diberi petunjuk. Yang tamak akan tersesat. Malam itu, ia menunjukkan peta itu pada ibu. Sang ibu menatapnya lama, lalu tersenyum. Kalau kamu memang ingin tahu, ikuti suara hatimu. Tapi ingat, Laode, jangan serakah. Yang bukan milikmu, jangan kamu ambil. Dan jangan pernah bohong, meski itu sulit. Laode mengangguk, menyimpan peta itu baik-baik. Namun di luar rumah, diam-diam Benny melihat semuanya dan mulai menyusun rencana. Bagian 3. Petualangan ke Gua Rahasia. Laode menceritakan temuannya kepada dua sahabatnya, Ilham, anak kepala desa yang pemberani dan suka petualangan, serta Nur, anak perempuan cerdas yang hobi membaca dan punya rasa ingin tahu besar. Awalnya Nur ragu, tapi rasa penasarannya menang. Mereka sepakat menyelam ke lokasi gua di akhir pekan. Mereka meminjam perahu kecil milik paman Laode. Perjalanan ke sisi tersembunyi Pulau Kapota tidak mudah. Ombak agak tinggi, dan mereka harus mendayung pelan-pelan agar tidak mencurigakan. Saat air laut mulai surut, mulut gua yang sebelumnya tersembunyi oleh air mulai terlihat. Mereka berenang masuk perlahan. Suasana di dalam gua remang dan sunyi. Suara tetesan air dan gema napas mereka jadi satu-satunya bunyi. Di dalam, mereka menemukan simbol-simbol aneh di dinding, gambar ikan pari, penyu, dan tanaman laut. Tersembunyi di sudut, ada sebuah peti kayu tua yang sudah mulai lapuk. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, Benny mengikuti mereka dengan kamera di tangannya, berniat merekam harta karun dan menjadi viral. Bagian 4. Ujian kejujuran dan konflik kepentingan. Dengan hati-hati, mereka membuka peti. Bukan emas atau permata yang mereka temukan, tapi sebuah logbook tua berbahasa Belanda, berisi catatan spesies laut dari tahun 1800-an, lengkap dengan gambar dan observasi ilmiah. Ada juga catatan berbahasa Melayu tua yang mengatakan, kekayaan sejati adalah pengetahuan yang disimpan dengan jujur. Ilham tampak kecewa. Ini cuma buku tua. Mungkin bisa dijual mahal di internet, katanya seraya memasukkan logbook ke dalam tasnya. Laode langsung menahan tangannya. Tidak,
Ini bukan milik kita. Ini harus dilaporkan ke Taman Nasional. Perdebatan memanas. Ilham marah dan meninggalkan gua sendiri. Saat itu pula, Benny muncul, merekam mereka secara terang-terangan. Ini buktinya. Kalian sembunyi-sembunyi cari harta. Aku bakal unggah ini dan jadi terkenal. Nur berusaha menenangkan, Benny, ini bukan harta. Ini sejarah. Tapi Benny tak peduli dan lari keluar. Tak lama, mereka mendengar dua teriakan sekaligus. Ilham dan Benny terjebak. Sebuah batu karang runtuh dan menutup jalan keluar. Arus laut perlahan naik. Meski sempat bingung dan takut, Laude dan Nur memberanikan diri masuk kembali. Dengan kerja sama dan keberanian, mereka menyelamatkan Ilham dan Benny yang mulai panik. Dalam pelukan basah, Ilham menangis, "Maafkan aku. Aku cuma ingin dianggap hebat." Benny terdiam. Ia menatap Laude yang kelelahan namun tetap memilih menyelamatkannya. Aku salah. Maaf," katanya lirih. Bagian 5. Desakan dari orang dewasa. Setelah mereka melapor ke Balai Taman Nasional, berita tentang penemuan logbook menyebar. Seorang pengusaha dari luar kota datang ke desa dan menawarkan uang besar untuk membeli logbook tersebut. "Ini bisa jadi investasi berharga, kalian anak-anak pasti butuh uang," bujuknya sambil tersenyum manis. Ibu Laude bahkan sempat ragu. "Laude, kalau dijual, kita bisa perbaiki rumah, belikan seragam baru untuk Nia." Laude termenung, tapi akhirnya menjawab tegas, "Bu, ayah selalu bilang, jangan tukar kejujuran dengan apapun." Ia mengajak Nur dan Ilham bicara serius. Mereka sepakat, logbook itu harus tetap menjadi milik publik, bukan diperjualbelikan. Akhirnya, Balai Taman Nasional mengamankan logbook sebagai bagian dari arsip nasional, dan mereka bertiga diberi beasiswa kecil untuk pendidikan dan konservasi. Bagian 6. Kecurigaan dan fitnah di desa. Desa mulai ramai membicarakan mereka. Beberapa warga dewasa mulai curiga. "Anak-anak itu sembunyi-sembunyi, jangan-jangan mereka simpan emas dari gua itu," kata seorang bapak di warung kopi. Beberapa orang tua melarang anaknya bermain dengan Laude, Nur, dan Ilham. Nur sedih. Mengapa orang dewasa bisa begitu cepat menuduh? Laude mencoba menjelaskan kepada warga melalui pertemuan desa, dengan didampingi petugas Taman Nasional. "Kami tidak ambil apa-apa. Justru kami ingin melestarikan yang ada," katanya lantang. Akhirnya, warga mulai mengerti setelah penjelasan panjang. Kepala desa pun mengapresiasi keberanian mereka, dan menegur warga yang sempat menyebar fitnah. Bagian 7. Perpecahan sahabat. Akibat tekanan dan masalah yang muncul bertubi-tubi, hubungan Laude, Ilham, dan Nur mulai renggang. Suatu sore, Ilham melemparkan kata-kata kesal saat mereka sedang berdiskusi. "Kamu selalu merasa paling benar, Laude. Kadang aku ingin kita tetap jadi anak biasa, bukan jadi pusat perhatian seperti ini." Nur ikut tersulut. "Kalau begitu, kenapa kamu ikut dari awal?" Laude menunduk, lalu berkata pelan, "Aku juga capek, tapi kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga laut ini?" Mereka terdiam. Setelah beberapa hari tak saling bicara, mereka akhirnya berkumpul kembali di dermaga, saling meminta maaf dan berjanji akan saling mendukung apapun yang terjadi. Bagian 8. Penghargaan dan ketenangan. Keesokan harinya, mereka bertiga membawa logbook ke kantor Balai Taman Nasional Wakatobi. Petugas terkejut dan terharu. Logbook itu adalah artefak langka dan bukti sejarah ilmiah yang sangat berharga. Mereka diberi penghargaan dan diundang mengikuti pelatihan konservasi laut untuk anak muda. Sejak hari itu, Ilham berubah. Ia mulai mencatat spesies laut bersama Laude. Nur semakin giat membaca tentang ekosistem laut. Benny, yang awalnya merasa malu, perlahan ikut bergabung. Ia bahkan membuat vlog edukasi tentang laut bersama Laude. Sementara Laude kini tidak lagi dianggap aneh. Ia jadi panutan kecil di kampungnya. Teman-teman yang dulu mengejek, kini ikut belajar bersamanya. Bagian 9. Pulang, diiringi ombak yang menenangkan. Malam itu,
Laude berbaring di serambi rumah. Di tangannya, buku catatan kecil yang dulu hanya berisi gambar-gambar ikan kini sudah penuh cerita, data, dan mimpinya. Ia memeluk buku itu erat. Dari kejauhan, terdengar suara ombak yang tenang, angin laut yang sejuk, dan daun kelapa yang berdesir. Besok aku ingin mencatat udang kecil di Laguna, gumamnya pelan. Matanya perlahan terpejam, dibuai mimpi tentang laut biru yang ia cintai, penuh rahasia, tapi juga penuh harapan. Klik like dan subscribe untuk bantu channel ini untuk terus upload. Terima kasih.